kita punya sudut pandang yang lain gitu. Bagaimana agama Jawa, agama Buddha dalam tanda kutip di abad 15 ya, masa akhir Majapahit sampai Jawa benar-benar Islam. Masa transisi yang saya pikir nggak mudah gitu ya. Ada proses transisi. Uh, 2016 ya, berarti aku lulus kira-kira 1 tahun lah setelah lulus S1, terus bekerja di sebuah sekolah internasional mengajar bahasa Jawa menggunakan bahasa Inggris. Kanyol kita. Nah, di tahun-tahun itu ini di kalangan sastra Jawa itu mulai banyak peneliti yang tertarik Jawa kuno, tetapi sedikit yang mengkaji Merapi Merbabu. Kemudian di tahun itu juga sebenarnya kita baru 1000 hari kan kehilangan satu Romo, dosen mengajar di UGM namanya Romo Kuntoro, Romo Kun lah biasanya kita nyebut beliau seperti itu. Dan kemudian pada waktu itu sangat sedikit orang yang belajar Merapi Merbabu, itu sangat sedikit. Jawa kuno apalagi sangat sedikit. Kalau Jawa baru klasik modern mutakhir itu tak pikir cukup banyak ya. Terus akhirnya beberapa acara setelah 1000 harian itu kepikiran untuk beberapa orang ya yang dulu pernah main di Artati, di banyak tempat itu ya, kepikiran bagaimana kalau bikin ruang publik gitu ya, atau program publik yang biasanya kita konsumsi sendiri gitu ya, di ruang sunyi yang sangat sunyi gitu, di perpus, di tempat penyimpanan naskah. Nah, kita coba kenalkan ke masyarakat umum gitu. Akhirnya kepikiran ya udahlah kita bikin serada gitu. Nah, kemudian itu berjalan gitu ya, nggak banyak memang. Terus akhirnya kepikiran memilih Surakarta sebagai tempat untuk memulai komunitas itu, karena tak pikir Jogja sudah cukup banyak dosen-dosen yang mumpuni di situ, dan Solo lah ya yang mungkin belum banyak. Akhirnya kita membuat satu komunitas dan kita namai Serada gitu ya. Serada ini sebenarnya berarti iman, bisa juga berarti hal lain ya. Tapi Serada ini menarik karena pada waktu itu kepikirannya apa ya? Satu kegiatan komunal masyarakat yang menyatukan banyak hal, lintas ya Kristen, mau Islam, mau Hindu, mau Buddha, yang masih tetap dipertahankan masyarakat Jawa, salah satunya nyadran atau nadran itu ya. Itu berangkat dari upacara Serada ya 12 tahun kematian raja kemudian diperingati. Nah, itu tiap tahun masyarakat Jawa memperingati kematian itu di makam-makam gitu. Nah, itu yang akhirnya kita ya udah pakai nama Serada dan bikin komunitas itu. Komunitas bergerak di bidangnya jelas Jawa kuno dan Jawa klasik, secara khusus filologi sebenarnya. Walaupun sepletannya bisa ke epigrafi, paleografi, bisa ke linguistik kayak macam-macam. Nah, gitu. Terus kegiatannya ya kelas rutin gitu ya. Kadang kita 20 kali pertemuan untuk satu kelas, 10 sampai 20 kali pertemuan mengambil tema tertentu begitu. Kemudian biasanya diawali dengan ada acara semacam kelas umum gitu. Kemudian kita ngambil topik, kelasnya setiap Sabtu dan Minggu di Raja Pustaka, dan bisa ditutup dengan field trip ya. Field trip ini sebenarnya ada idiom di Serada yang kita bangun bersama-sama, itu namanya meretas jarak gitu. Karena cukup banyak ternyata peneliti yang setelah dia ngajar kesibukan di kampus, kemudian adik-adik atau senior-senior yang sudah lulus sebagai sarjana filologi itu dia hidup di
ya ruang sunyi tentu perpustakaan, kampus gitu. Jarang sekali yang ada di masyarakat. Akhirnya kita bawa itu peserta kelas itu ke masyarakat untuk tema tertentu gitu. Jadi misalkan waktu kelas kita bahas teks Panji, ya kita datangi candi-candi yang berelief Panji, kemudian ngajak Karang Taruna di sekitar candi setempat, dan kita ya ada ulang alik lah gitu ya, saling silang pengetahuan gitu. Ya kira-kira gitu ya. Sekarang udah jalan ke 8 kali kelas, dan ya sama seperti komunitas yang lain ya, pandemi itu cukup mengubah banyak hal ya. Kita sempat online, kita bikin kelas online, dan sekarang mulai offline gitulah kira-kira seperti itu. Naskah Merapi Merbabu itu sebenarnya salah satu naskah kecil gitu ya. Jelas tidak disebutkan di Kalangwan oleh Pak Zud karena itu kumpulan naskah minor, dan dulu sempat dianggap tidak penting gitu karena bukan lahir dari tradisi besar ya, seperti di Bali, kemudian ada di beberapa daerah lah di Asia Tenggara gitu. Nah, ada naskah-naskah yang memang diproduksi di pegunungan karena paling banyak ditemukan di lingkungan Merapi dan Merbabu. Akhirnya beberapa filolog menyepakati bahwa naskah itu disebut dengan naskah-naskah Merapi Merbabu. Aksaranya aksara gunung, bahasanya Jawa kuno, ada yang bahasa Jawa Tengahan. Kemudian sebenarnya juga ada yang ditulis di Ungaran, di Lawu, di Wilis, Telomoyo gitu ya. Mungkin ada gunung-gunung yang lain yang karena memang sampai hari ini naskah Merbabu Merapi belum terbaca semuanya. Ya, Cetak Biru Damalung itu sebenarnya impian agak lama ya, mungkin sejak 2016-15 ketika saya sendiri gitu ya sebagai peneliti kecil terkait Merbabu itu selalu memimpikan kapan bisa bikin acara diskusi dengan warga, kemudian membawa pulang naskah-naskah itu gitu ya, masyarakat mengenalnya lagi. Karena dari 40-an desa yang punya tinggalan arkeologis disebutkan di kolofon naskah, hanya satu yang tahu kalau desa itu dulu jadi skriptorium. Jadi 98%-nya nggak tahu gitu. Dia nggak sadar bahwa desanya dulu adalah desa yang penting gitu. Kemudian setelah pandemi, teman-teman dari Semarang ya, ada Tridatu, kemudian ada Mas Bekso arkeolog. Nah itu gimana kalau kita bikin satu proyek gitu. Akhirnya ya ide besarnya tentu dari Mas Bekso ya, yang sangat menguasai wilayah Kabupaten Semarang karena dia bekerja di sana dan punya itu ada bagian kecil dari Merbabu yang melakukan wilayahnya, gitu, wilayah kerja Mas Bekso. Akhirnya ya saya oke gayung bersambut aja gitu, kita bikin program. Dan naskah-naskah itu kita turunkan gitu ya. Jadi kita turunkan jadi diskusi publik di setiap desa. Kemudian ada film dokumenter, kemudian ada rupa, ada musik. Nah, secara khusus ya Tridatu, musik band Tridatu. Kemudian ada juga untuk wastra gitu ya. Jadi pembuatan baju gitu ya, kain itu. Kemudian kita akhiri dengan pameran ya di Salatiga gitu. Dan itu cukup menarik karena sepertinya belum pernah ada upaya mengenalkan kembali naskah yang sudah ratusan tahun diambil dari masa kolonial, dibawa ke Jakarta dan dibawa ke berbagai negara, kemudian kita kenalkan kembali gitu. Walaupun sedikit kita terkesan menggurui begitu, tetapi sebenarnya kita nggak ada maksud itu. Tapi justru sambutan masyarakat sangat
baik gitu ke kita, dan dia banyak bertanya ya, dan lain-lain. Goal akhirnya ya Cetak Biru Damalong sebenarnya kita pengen masyarakat itu tahu gitu bahwa ada pengetahuan yang dihasilkan oleh masyarakat pegunungan untuk menghadapi pandemi, menghadapi krisis, menghadapi peperangan, ya, banyak hal lah yang bisa diolah di situ. Dan akhirnya kemarin terlaksana itu ya, selama pelaksanaannya mungkin 3 bulan sampai pameran. Ratusan naskah Merbabu itu yang paling tua berarti 1400-an. Berarti mungkin itu pada masa akhir Majapahit ya. Kemudian paling muda dia itu sudah di abad ke 18 awal, berarti 1700-an. Yang jelas teridentifikasi keratonnya jelas di masa Pleret sebenarnya ya, Pleret sampai Kartasura. Jadi ketika kota di Mataram itu sudah beragama Muslim, tradisinya sudah berganti Muslim, ya masyarakat pegunungan sebenarnya masih Siwa Buddha ya, atau Buddha lah dalam tanda kutip, melestarikan ilmu yang sebenarnya berasal dari tradisi Siwa Buddha dan bercampur lokal gitu. Nah kemudian berangsur-angsur sepertinya kalau itu teorinya benar, kemudian ada proses keberakhiran gitu ya. Jadi paling tidak 1850 Masehi ketika Belanda datang ke tempat desa-desa itu, masyarakat menurut laporan Belanda ya, masyarakat mengatakan bahwa lontar itu sudah tidak ada yang bisa baca, sudah tidak dipakai. Berarti kan ada jeda sekitar 200-an tahun masyarakat tidak menggunakan naskah itu. Ada peristiwa-peristiwa penting, itu pun di periteks, di catatan pinggir, tidak jadi cerita utama atau naskah di teks utama naskah, tapi dia dituliskan di salah satu kolofon, misalkan di teks Gita Sinangsaya yang diriset Mas Agung itu, dia menceritakan bahwa naskah ini dibuat bersamaan dengan peristiwa meledaknya gudang Mesiu. Jadi itu menarik ya. Terus kemudian Pangeran Madiun dihukum. Itu salah satu contoh kecil bagaimana masyarakat pegunungan sebenarnya sangat melihat peristiwa-peristiwa penting yang ada di keraton. Kemudian di beberapa arsip, misalkan Arjuna Wiwaha yang ditulis di Merapi, disertasinya Romo Kun itu jelas sekali ya, menyebutkan keraton memesan sebuah karya dari pegunungan, ya cerita wayang ya di situ jelas ya memesan cerita Arjuna Wiwaha, dan dituliskan Kokonane Dalem ya, utusan raja yang bernama Brajakapana, Brojokapono, itu nama yang sangat khas ya di dalam tradisi keraton. Nah, sebenarnya memang tidak pernah terpisah gitu. Bahkan ada relasi lain, misalkan abdi, bahkan dia sebagian menjadi abdi dalam keraton. Namanya abdi dalam Kabudan yang tugasnya mengawasi Gunung Merapi dan melanjutkan pengetahuan pra-Islam. Ya untuk kepentingan kerajaan juga gitu. Tapi ketika sudah masuk di masa Keraton Surakarta maupun Yogyakarta, sampai sekarang saya tidak menemukan list itu nama abdi dalam Kabudan. Saya berasumsi mungkin itu sudah berganti menjadi abdi dalam Mijen atau Mutihan yang sudah digantikan oleh kiai atau ulama yang bertempat di pegunungan. Itu juga ada proses ya islamisasi. Nah, Merbabu juga itu mencatat islamisasi. Jadi walaupun beraksara Jawa kuna, berbahasa Jawa kuna, juga dia beberapa teks menyebutkan kasanah keislaman gitu ya. Jadi memang sebenarnya komunitas di pegunungan itu sangat terbuka terhadap kondisi di luarnya, termasuk keraton.
ya kita bisa lihat aja lah materialnya jelas itu nggak mungkin ditanam di Merbabu kan, karena lontar pasti di pesisir dan pasti ada kapan mereka harus turun ke pesisir beli lontar itu untuk jadi satu material tulis. Nah sebenarnya itu peluang besar terbuka untuk semua, apalagi teman-teman yang sangat fokus di sejarah Islam ya. Kadang-kadang kita kan melihat Islamisasi di Jawa itu dalam tradisi pesisir, misalkan Gresik, kemudian ada juga di Giri, kemudian ada juga tradisi yang dari Banten, Cirebon, kan pesisir semua kan. Wali Songo semuanya sepertinya Wali Songo semua pesisir gitu ya. Kalau bahkan Sunan Kudus pun yang hari ini kalau kita berasumsi Sunan Kudus di kota Kudus pedalaman, enggak juga, karena Kudus dulu juga bagian dari pelayaran gitu. Saya pikir gitu. Nah, naskah Merbabu itu banyak ya, ada kurang lebih 32 kalau nggak salah yang memuat tradisi keislaman. Nah, itu terbuka lebar untuk teman-teman yang belajar sejarah Islam, bagaimana apa gitu ya yang pertama kali dibawa masuk gitu di pegunungan. Kemudian misalkan ada cerita Abu Yazid Al-Bustami gitu, kemudian beberapa kisah sufi ya, yang ada di dalam teks itu gitu. Nah sampai sekarang belum, saya pikir belum ada orang yang secara holistik mempelajari seluruh naskah keislaman di pegunungan. Nah itu masih sangat terbuka untuk diteliti. Temuannya yang menarik, banyak temuan prasasti baru gitu ya. Jadi ketika Merbabu kebakaran tahun 2018 itu ada temuan prasasti baru, dan itu prasasti berangkat tahun beraksara Jawa kuno paling muda yang pernah kita punya. Dulu paling muda kan di Ranukumbolo ya, 1447 Saka gitu. Dan di Merbabu ini 1449 Saka. Jadi 1540 sekian ya. Nah, itu temuan yang sangat penting gitu ya. Karena warga juga enggak notice gitu. Oh, ini apa? Ini batu apa gitu ya. Ada juga prasasti yang justru kita tahu setelah kita main ke lapangan itu digunakan untuk nyuci gitu ya, buat lemek nyuci gitu, umbah gitu ya. Nah itu menarik, teman-teman yang menarik. Tapi semakin serada teman-teman berkeliling gitu, kita jadi sadar bahwa memang ada jarak yang sangat panjang antara kampus, kemudian skriptorium atau tempat penyimpanan naskah sekarang, baik keraton, museum, perpustakaan, peneliti, dan masyarakatnya gitu. Jadi ada jarak yang cukup panjang gitu. Kadang saya membayangkan gitu, sebenarnya kan kita sudah masuk masa digital, ada banyak yang bisa diakses digital gitu, tapi kenapa ya itu nggak nyampe gitu? Mungkin nggak tahu juga gitu. Jadi orang mau membuka ini prasastinya isinya apa nggak tahu. Jadi banyak temuan yang justru itu memberikan wawasan yang sangat penting gitu ya. Selama ini kita meneliti Jawa kuno itu kan jelas terbantu oleh Bali gitu ya, masyarakat Bali yang masih beragama Siwa, Buddha gitu ya, kemudian memandangnya lontar gitu ya, sebagai tradisi tulis yang suci. Nah di situ kita punya sudut pandang yang lain gitu, bagaimana agama Jawa, agama Buddha dalam tanda kutip di abad 15 ya, masa akhir Majapahit sampai Jawa benar-benar Islam. Itu kan masa transisi yang saya pikir nggak mudah gitu ya. Ada proses panjang di situ.